Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erdina dan kepada asisten praktikum rekayasa pondasi Kak Nabila Azra. Kami di sini dari kelompok 9D akan menyampaikan hasil presentasi laporan kami praktik rekayasa pondasi. Adapun kami kelompok 9D yang beranggotakan saya Olohite Sipangkar dengan NIM 1231101. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Syafiq Mutasim dengan NIM akhir 123210156. Dan saya Putra Guguk Asis Sitio dengan NIM 122210151. Nah, ini adalah latar belakang mengapa kami melaksanakan laporan rekayasa pondasi ini. Adapun latar belakangnya itu pengertian dari pondasi itu sendiri. Pondasi merupakan bagian penting dalam struktur bangunan dan tanpa pondasi bangunan tidak akan bisa berdiri karena tidak memiliki bagian untuk memikul beban struktur. Uh, ada dua jenis pondasi yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Dalam laporan kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang pondasi dangkal. Ada rumusan masalah yang kami bawakan. Yang pertama, bagaimana cara menginterpretasi data penyelidikan tanah melalui stratifikasi tanah. Yang kedua, bagaimana cara menginterpretasi data tanah melalui korelasi tanah. Yang ketiga, bagaimana menghitung daya dukung ultimate dan daya dukung izin fondasi dangkal menggunakan metode analisis geoteknik seperti metode Terjagi dan Meyerhof. Dan yang terakhir itu, bagaimana menghitung penurunan elastis, penurunan konsolidasi, dan penurunan total. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menginterpretasi data penyelidikan tanah melalui stratifikasi tanah, untuk menginterpretasikan data tanah melalui korelasi tanah, dan untuk menghitung daya dukung dan penurunan pada pondasi dangkal. Metode analisis. Metode analisis adalah analisis yang akan kami bawakan dalam penelitian ini. Metode yang dipakai dalam analisis ini meliputi pengumpulan data penyelidikan tanah seperti borehole, SPT, dan CPT. Setelah itu, data diolah menggunakan metode korelasi lapisan tanah untuk mengetahui stratifikasi daripada tanah tersebut. Setelah itu dilakukan perhitungan daya dukung dalam analisis Terjagi dan Meyerhof. Dalam perhitungan daya dukung didapatkan daya dukung tanah dengan kedua metode tersebut. Selanjutnya dicari penurunan tanah, baik itu penurunan elastis, konsolidasi, dan penurunan total. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat mengecek dan mengevaluasi desain daripada keamanan pondasi yang telah direncanakan. Kemudian Selanjutnya masuk saya ke, serahkan kepada Saudara Fahri. oke, terima kasih. Kemudian masuk ke perhitungan korelasi yang dimana di slide ini dilihat terdapat perhitungan korelasi SPT. Korelasi itu bertujuannya untuk kita menentukan parameter desain fondasi nantinya. Nah, dari situ, dari setelah korelasi ini, kita dapat lanjut ke proses untuk menghitung daya dukungnya. Jadi kita harus mengecek dulu dari korelasinya dulu, bagaimana seperti kohesinya seperti apa, parameter teknis tanahnya lah seperti apa, sudut geseknya gimana, dan berat isinya. Nah, di sini dari data borehole 4 dan borehole 5, di sini eh, kami rekap di kedalaman sekitar 0 sampai 1,5 dan juga didapati eh jadi bisa dibilang ini nih per 2 meter karena dilihat dari MAT-nya. Kemudian dari kedalaman yang pertama pada borehole 4 di sini main soilnya adalah lanau dan add soilnya adalah lempung dengan konsistensi soft. Nah, untuk NSPT-nya kenapa 14 itu terdapat di soal data borehole yang ada di pertama kali pada saat pengerjaannya. Kemudian untuk
Di sini ada yang namanya angka Poisson. Angka Poisson itu didapatkan dari tabel ketentuan. Jadi penentuannya adalah berdasarkan dari jenis tanahnya seperti apa. Jadi dapatkanlah angka Poissonnya. Kemudian untuk menentukan nilai CN itu ada yang namanya overburden correction factor. Nah, di sini kita memakai tentang Peck Peck et al. 1974. Nah, setelah itu di sini em, membutuhkan data gamma dry, gamma sat dan gamma saturate, gamma dry dan gamma sat. Nah, gamma dry dan gamma sat ini didapatkan dari tabel ketentuan juga, yaitu tabel nilai berat volume kering dan jenuh. Dilihat dari jenis tanahnya seperti apa, baik dari add soilnya maupun main soilnya. Habis itu kita lihat berapa sih berat gamma dry-nya dan gamma sat-nya. Itu udah ada ketetapan. Eh, Begitu juga sama seperti data borehole 5. Kemudian di sini setelah kita mendapatkan data-data seperti nilai CU-nya seperti apa, N60-nya apa, dan nilai baik baik daripada kita metode Hanataka dan Peak-nya seperti apa setelah diperhitungkan, di sini hasil dari akhirnya itu kita mendapatkan nilai tegangan total. Di sini mendapatkan nilai tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Yang dimana untuk rumus tegangan total yaitu gamma dry dikali dengan nilai delta H-nya. Untuk pada kedalaman pertama pada borehole 4 di sini kan delta H-nya 2 dikalikan dengan gamma dry-nya. Gamma dry-nya adalah 17, didapatkanlah tegangan totalnya. Kemudian untuk tegangan air pori itu eh, H dikurang dengan MAT-nya dikalikan dengan 9,81. 9,81 itu kalau nggak salah tinggi air porinya. Jadi kenapa yang nol? Kenapa? Kenapa yang pertama itu nol? Karena tegangan air porinya nggak ada, karena dia ada di lapisan permukaan paling atas. Setelah itu, untuk tegangan efektif itu hasil dari tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Begitu juga sama seperti data borehole 05. Next. Nah, untuk korelasi CPT, di sini sama seperti korelasi SPT. Kita merekap per lapisan tanahnya. Mau kita buat di sampai kedalaman berapa. Kemudian kita lihat juga untuk main soilnya seperti apa dan add soilnya seperti apa. Nah, kemudian untuk nilai 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 kice-nya, nilai kice-nya ini didapatkan dari hasil rekap stratif kita. Misal pada CPTU 2 itu ada di angka nilai kice-nya 131 yang dimana didapatkan dari data soal itu udah ada nilai daripada nilai kice kice yang terpakai, nilai nilai kice-nya yang nilai kice-nya kita cari rata-ratanya sampai kedalaman di soal itu kan kedalaman 0 sampai 1,55 kalau nggak salah apa 1,75. Nah, itu kita ambil rata-ratanya, didapatkanlah nilai 131 dalam satuan kilogram per sentimeter kubik. Nah, kemudian untuk seperti gamma dry, gamma satu sama, dan juga angka Poissonnya dibaca dari tabel. Nah, untuk tegangan overburden itu didapatkan dari hasil AH dikalikan dengan gamma. Contohnya adalah pada CPTU 02 itu kedalaman yang lapisan pertama kan 1,75 totalnya. Kemudian dikalikan dengan gamanya yaitu 23. Didapatkanlah nilai tekanan overburdennya 40,25 dan itu emang udah rumusnya. Kemudian untuk sudut sudut gesek itu untuk sudut gesek itu rumusnya adalah 1/2,68
buka kurung log Ki C dikalikan dengan PFO plus 0,29. Nah, didapatkanlah nilai daripada sudut geseknya. Nah, di sini setelah itu kita mencari, habis itu setelah didapatkan data-data tersebut, kita mencari nilai CU-nya dan nilai E-nya. E-nya berapa? Oke, next. Nah, pada daya dukung ini, di contoh tersebut adalah ini adalah daya dukung SPT, yang dimana sebelumnya daya dukung itu adalah kemampuan lapisan tanah menahan beban konstruksi di atasnya tanpa mengalami keruntuhan geser ataupun penurunan berlebihan. Nah, di sini kita merancang tentang pondasi dangkal dengan bentuk pondasinya adalah persegi panjang dan pada daya dukung ini kami menggunakan dua metode yaitu metode Meyerhof dan juga Terzaghi. Dan pada PPT kami memasukkan salah satu metode yaitu metode daripada Terzaghi. Nah, di sini pada daya dukung SPT, pada yang dukung SPT, pada pada bentuk pondasinya untuk nilai B-nya adalah 1,5 dan juga L-nya adalah 1 yang SPT. Nah, kemudian eh, setelah itu data yang dipakai adalah seperti data gamma dry, gamma sat, MAT-nya, kemudian kedalaman pondasinya untuk mencari nilai G dan Q. Kita membutuhkan data-data tersebut. Dan di sini pada daya dukung SPT metode Terzaghi, kami menggunakan faktor safety-nya sebesar 3. Nah, setelah itu pada perhitungan ini untuk nilai NC, NQ, dan NY itu N gamma didapatkan daripada tabel ketentuan. Nah, setelah untuk menghitung daripada data-data seperti Ki, gamma, NC, NQ itu didapatkan untuk kita menghitung nilai QU. Setelah itu kita masuk ke perhitung QAL. QAL-nya yaitu nilai QU tadi dibagi dengan faktor safety-nya. Kemudian setelah itu kita mencari nilai QAL, QAL lagi yaitu QAL kecil dikali dengan B dikali dengan eh, nilai daripada B-nya lagi. Jadi eh QAL kecil buka kurung dikalikan dengan B dikalikan dengan B untuk mendapatkan QAL yang besar. Q gede Al. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. QU net ini dapatkan dari nilai QU dikurang dengan Q yang kita dapatkan di tabel yang ketiga. Ya, ketiga yang mencari nilai G dan Q. Setelah itu, cara mengeceknya adalah kita cek apakah QAlnet ini lebih besar daripada nilai FZ-nya. Nilai FZ kita itu berada di angka 109,614 untuk K1. Dan didapatkan nilai QAlnet kita yaitu 266, lebih besar daripada FZ. Jadi maksudnya pada daya dukung metode Terzaghi ini kita tanah itu mampu menahan beban sebesar 266,76 dan itu lebih besar daripada nilai FZ kita. Jadi mampu untuk menahan menahan sebesar 109. Jadi aman. Kemudian next, begitu juga daya dukung CPT sama seperti daya dukung SPT karena di PPT ini kami masukkan daripada metode Terzaghi dan baik metode Terzaghi maupun Meyerhof itu memenuhi daripada udah dicek itu memenuhi dan aman. Next, next. Nah, kemudian kita setelah menghitung daya dukung tadi, kita lanjut ke penurunan. Nah, di sini penurunan itu ada dua, yaitu penurunan elastik dan juga penurunan konsolidasi. Dan juga penurunan total daripada penurunannya. Di sini kita mengecek untuk mengetahui penurunan totalnya itu seperti apa. Nah, pada yang pertama itu penurunan CPT dan yang kedua itu penurunan SPT.
Di sini kita ngecek apakah nilai daripada SE total kita itu, eh, apakah lebih kecil daripada S izinnya. Dan didapatkan pada K1 pada penurunan CPT itu S total kita 123,44. Dan sementara S izin kita itu 157,17. Nah, S izin ini didapatkan eh dari tabel. Jadi, dapat nilai penurunan izin ini didapatkan dari penurunan maksimal tergantung daripada jenis tanahnya. Contoh, pada tanah berpasir itu nilai penurunan izinnya itu ada di angka 32 mm dan juga untuk pada tanah lempung itu 45 mm. Jadi, total daripada S izin 150 ini didapatkan daripada eh, nilai dari S izin itu kemudian dikalikan dengan B 150 ditambah B, B kita ada di angka 1 dikalikan 100 dibagi dengan 600. Didapatkan nilainya 150. Begitupun juga K2-nya seperti itu. Nah, di sini pada perhitungan penurunan elastik itu untuk mendapatkan nilai A1 dan A2 itu dilihat daripada grafik. Nah, di mana caranya itu kita lihat HB H per B kita ini berapa dapatnya. Misal 6,50 dibaca melalui grafik. Kemudian tipe daripada tipe daripada fondasi kita ini apa? Berbentuk square kah atau circle kah atau seperti apa? Nah, dan juga dilihat daripada nilai L per B-nya itu berapa. Jadi nanti dibikin garis, dapatkanlah kita nilai A1 kita berapa. Nah, kemudian untuk daya dukung tanah kita hitung di tabel pertama itu kan kita membutuhkan data kayak nilai eh, H H per B. H per B itu didapatkan dari ya H kita 6,5 pada penurunan CPT dibagi dengan 1. Nah, kemudian A1 dan A2 itu dapatkan dari grafik. Kemudian nilai ES kita itu dari korelasi CPT kita. Dan nilai Q, Q0 itu dari daya dukung tanah kita. Kemudian setelah itu masuk ke perhitungan SE fleksibel, SE rigid, dan nilai SE-nya. Yang dimana nilai SE-nya itu dapatkan dari SE rigid dikalikan dengan 1000. Kemudian dari tiap lapisan ini ditotalkan, dapatlah nilai SE totalnya. Nah, begitupun untuk penurunan konsolidasi, kita memakai data-data sebelumnya, data-data dari korelasi seperti gamma dry, gamma sat, kemudian nilai H. Nah, habis itu nilai tegangan efektifnya. Nah, kemudian ada di sini over consolidation ratio. Kenapa di sini ada angkanya? Karena bisa dilihat pada Pi dikalikan dengan C ini kan ada di kedalaman 5,5 sampai 6 itu kan 75 ya P PC-nya ini. Nah, jadi pada kedalaman di punya saya kan 2,84,5. Nah, itu di kedalamannya itu dia ada nilai PC-nya dari data lab, data bor kita. Makanya ada kondisi tanah yang OC dan juga ada yang tidak terkonsolidasi karena adanya dari data ada data lab data bornya gitu untuk perhitungannya. Jadi di sini pada penurunan penurunan ini maupun CPT dan SPT itu untuk mengetahui apakah penurunan izinnya itu lebih lebih besar daripada S total yang kita dapatkan, penurunan total yang kita dapatkan, baik dari penurunan konsolidasi maupun penurunan elastiknya. Dan di sini bisa dilihat maupun SPT dan CPT itu maupun kolom K1 dan K2-nya juga aman. Baik, karena S totalnya tidak melebihi daripada batas penurunan izinnya. Next. Telah didapatkan penurunan yang terjadi pada fondasi,
Berikut merupakan gambar denah sesuai dengan soal yang diberikan. Next. Berikut merupakan gambar dimensi pada pondasi yang dirancang. Yang pertama, gambar dimensi pondasi pada CPT. Untuk potongan AA pada K1 dengan skala 1:40 didapatkan dimensinya adalah 1,5 meter dikali 0,4 meter. Untuk potongan AA K2 dengan skala 1:40 ukurannya sama 1,5 meter kali 0,4 meter. Pada potongan BB pada kolom pertama ukurannya 0,9 meter kali 0,4 meter. Pada potongan BB K2 ukurannya 1 meter dikali 0,4 meter. Yang SPT. Untuk gambar dimensi pada pondasi SPT pada potongan AAK1 dengan skala 1:30 ukurannya 1 meter dikali 0,4 meter. Untuk yang AA pada kolom kedua ukurannya 2,5 meter kali 400 meter 0,4 meter. Potongan BB pada kolom pertama ukurannya 0,5 meter kali 0,4 meter, dan potongan BB pada kolom kedua 0, meter kali 0,4 meter. Yang pertama, interpretasi data penyelidikan tanah melalui stratifikasi tanah dilakukan dengan cara mengelompokkan lapisan tanah berdasarkan kesamaan karakteristik fisik dan mekanik yang diperoleh dari hasil pengujian lapangan seperti SPT dan CPT. Nilai-nilai tersebut digunakan dalam mengidentifikasi tanah, konsistensi, kepadatan, serta perubahan sifat tanah terhadap kedalaman. Yang kedua, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, interpretasi tanah, data tanah melalui korelasi tanah dilakukan dengan menghubungkan hasil pengujian lapangan, SPT dan CPT dengan parameter-parameter tanah menggunakan hubungan empiris yang telah dikembangkan. Melalui korelasi ini, data sederhana yang dapat digunakan untuk memperkirakan sifat-sifat tanah seperti kuat geser, kepadatan, dan modulus elastisitas tanpa harus melakukan pengujian laboratorium yang lebih kompleks. Next. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perhitungan daya dukung ultimate dan daya dukung izin pada pondasi dangkal dapat ditentukan menggunakan metode Terzaghi dan Meyerhof, dan dapat dengan memanfaatkan parameter tanah seperti kohesi sudut geser dalam, berat isi tanah, serta dimensi dan kedalaman fondasi. Dan yang terakhir, penurunan fondasi terdiri dari penurunan elastik, penurunan konsolidasi, dan penurunan total yang merupakan gabungan dari keduanya. Penurunan elastik terjadi secara langsung akibat pembebanan dan dipengaruhi oleh sifat elastisitas tanah. Sedangkan penurunan konsolidasi terjadi secara bertahap akibat keluarnya air dari pori-pori tanah. Sekian presentasi laporan praktikum dari kami, kelompok 9D. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Erdina dan Kak Nabila yang menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, kami memohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.